Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pemecahan masalah matematika SD. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pemecahan masalah melibatkan materi pecahan. Dalam materi ini, kalian akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah mengaitkan permasalahan nyata yang melibatkan pecahan dan operasinya. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang melibatkan pecahan dan operasinya. Artinya di sini kalian mencari konteksnya apa, kemudian kalian memecahkan konteks tersebut, permasalahan tersebut dengan menggunakan atau melibatkan materi pecahan. Berikutnya adalah ketika kita akan mengaitkan permasalahan dan nyata yang melibatkan pecahan, maka materi pecahan ini akan terkait dengan berbagai bidang dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya di sini adalah akan terlibat dalam menghitung diskon atau potongan harga saat berbelanja. Ini akan melibatkan materi pecahan. Yang kedua adalah menghitung perbandingan bahan dalam satu resep. Yang ketiga adalah membagi biaya transportasi antar penumpang atau kelompok. Yang keempat adalah membagi benda ke dalam beberapa bagian. Jadi sangat banyak konteks-konteks yang lain ya, yang melibatkan pecahan ya di dalamnya. Pada kesempatan ini telah disebutkan 4 saja. Baik, pada kesempatan berikutnya kita akan melihat salah satu contoh permasalahan yang penyelesaiannya nanti melibatkan materi pecahan dan cara penyelesaiannya. Di sini konteksnya adalah ada sebuah aktivitas ya, membagi benda. Nah, di sini dalam sebuah pesta disediakan 3 meja. Di setiap meja disediakan masing-masing 1 potong kue bolu yang sama besar. Kue pada setiap meja tersebut akan dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Berikutnya dapat diinformasikan bahwa kue pada meja A untuk 2 orang, kue pada meja B untuk 3 orang, dan kue pada meja C untuk 6 orang. Apa yang menjadi pertanyaannya? Yang pertama adalah tunjukkan bagian di bawah untuk setiap orang pada masing-masing meja. Jadi di sini diperlukan keterampilan untuk menunjukkan dalam bentuk gambar ya, informasi yang telah disebutkan tadi. Yang kedua adalah kita di sini harus memutuskan ya kita akan berada di meja mana kalau kita ingin memperoleh kue dengan bagian terbesar. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita ingin bagian terkecil maka kita akan duduk di meja mana. Jadi di sini adalah bagaimana bisa mengambil keputusan berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan tadi. Yang keempat adalah kita disuruh untuk mengurutkan bagian kue dari bagian yang paling besar. Baik, untuk berikutnya kita akan melakukan penyelesaian masalah. Seperti biasanya, lazimnya dalam menyelesaikan suatu masalah matematika, maka kita akan menempuh 4 langkah. Yang pertama adalah memahami masalah, termasuk di dalamnya adalah menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kemudian merencanakan strategi, berikutnya adalah melaksanakan strategi, dan yang keempat adalah mengecek kembali. Namun pada kesempatan ini tidak diurutkan satu persatu, kita langsung ke menyelesaikan masalah. Maka untuk yang pertama adalah tunjukkan bagian yang diperoleh untuk setiap orang pada masing-masing meja dengan membagi bagian yang telah disediakan berikut ini. Nah, jadi 1 kue tadi di meja A ini untuk 2 orang ya. Karena memang perintahnya adalah pada setiap meja kita potong menjadi 6 bagian. Maka di meja A untuk 2 orang, bagian 1 orang adalah 3/6. Ya, 1 orang lagi dapat 3/6. Kemudian di meja B, ini untuk 3 orang, karena memang kuenya harus dibagi 6 dulu, maka bagian setiap orang adalah 2/6. Di meja C juga sama, dibagi 6 bagian dulu, cuma di meja C itu untuk 6 orang, maka bagian 1 orang adalah 1/6. Berikutnya, jika kamu ingin mendapatkan bagian kue terbesar, berdasarkan kegiatan 1, maka dapat kita ketahui bahwa kue bagian terbesar itu ada di meja A.
dengan bagiannya adalah 3/6 ataupun setengah. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya, jika kamu ingin mendapatkan kue bagian terkecil, maka akan duduk di meja mana? Maka untuk mendapatkan bagian kue terkecil berdasarkan aktivitas satu tadi ya, maka ditunjukkan pada meja C ya. Bagiannya adalah sebesar 1/6 bagian. Kemudian pertanyaan berikutnya yang keempat adalah coba urutkan bagian kue di meja yang diperoleh oleh setiap orang dari bagian yang paling besar sampai bagian terkecil. Sebutkan juga bagian yang akan kamu peroleh dalam notasi pecahan. Jadi berdasarkan pembagian pada nomor 1 tadi, maka dapat kita urutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah meja A. Untuk 2 orang, bagian 1 orang adalah 3/6. Ini adalah bagian paling besar. Kemudian diikuti oleh meja B. Untuk 3 orang, bagian 1 orang adalah 2/6. Kemudian untuk meja C ya, untuk 6 orang, maka bagian 1 orang adalah sebesar 1/6. Jadi ini adalah urutan dari bagian kue terbesar ke bagian kue terkecil. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.